Karena self compassion sendiri itu memang gak semua orang punya. Kan dia tadi kan kayak berbelas asih atau berbelas diri pada dirinya sendiri. Menerima kerugian, keuntungan, menerima kelemahan, kekuatan yang kita miliki, kesalahan yang kita punya kita maafkan pada diri kita sendiri. Anything yang sudah terjadi pada diri kita tuh kita ya udah nggak apa-apa. It's okay. It's okay to be yourself. Itu self compassion. Lovers, ketemu lagi dengan saya Dian Wisnuwardani di YouTube channel Dian Wisnuwardani. Hari ini saya ditemani oleh Mbak Upi. Halo. Seorang psikolog, kita nggak perlu ngomongin angkatannya berapa. Tapi terlihat sekali bahwa Mbak Upi ini seorang sosok yang memiliki welas diri pada dirinya, yaitu self compassion seperti topik kita hari ini. Yes. Pertanyaan yang pertama, self compassion ya. Wah, langsung serius nih Mbak. Serius banget. Karena aku masih bingung. Bedanya apa sama self care, self love? Oke. Iya kan? Self esteem, self pity gitu-gitu. Kalau bicara self compassion itu kita bicara bagaimana kita berbaik hati pada diri kita sendiri. Jadi kita bicara welas diri, itu biasanya sering dipakai atau bisa dikatakan sebagai welas asih pada diri kita. Kenapa dibilang welas diri, welas asih? Karena kita juga bisa menerima kekurangan, kesalahan kita, hal-hal yang mungkin menjadi hal yang tidak nyaman dalam diri kita, tapi juga bisa menerima kebaikan kita. Gitu. Oke. Dan kelemahan kita. Yes, true. Oke. Kapan saatnya kita justru nggak boleh self compassion? Waduh. Gimana nih editor, pertanyaan susah banget ya. Gimana kita nggak boleh self compassion? Kalau aku pikirnya gini Mbak, setiap orang itu punya hak untuk memiliki self compassion. Jadi nggak ada kondisi di mana kita itu nggak boleh punya self compassion, gitu ya. Karena self compassion sendiri itu memang nggak semua orang punya. Kan dia tadi kan kayak berbelas asih atau berbelas diri pada dirinya sendiri, menerima kerugian, keuntungan, menerima kelemahan, kekuatan yang kita miliki, kesalahan yang kita punya kita maafkan pada diri kita sendiri. Anything yang sudah terjadi pada diri kita tuh kita ya udah nggak apa-apa. It's okay. It's okay to be yourself. Itu self compassion. Berarti kalau kita mundur ya, mulainya dari pada pembentukan self kita itu kan mungkin sekitar SMP ya, memberikan remaja ya pembentukan self identity, ya gitu kan. Yeah. Di situ mulainya. Ya. Nah, kira-kira faktor apa saja yang bisa membuat Anda itu tidak punya self compassion? Pada dasarnya self compassion itu kan dipelajari dari kita masih ada di dalam kandungan. Dalam kandungan gini ya. Kalau gini digendong ya. Jadi maksudnya gini, ketika kita diterima sebagai seorang anak yang tumbuh di dalam kandungan, itu berarti kita sudah mengajarkan pada anak kita bahwa kita mendapatkan kasih sayang. Lalu kita terlahir di dunia ini. Ketika anaknya nangis, bagaimana cara kita merespon, orang tua itu merespon, itu juga bisa mempengaruhi bagaimana nanti dia juga merespon ketika dia mengalami emosi-emosi tertentu. Jadi self compassion itu sebetulnya dipelajari dari kita masih ada di dalam kandungan. Bagaimana orang tua tuh menerima kondisi kita di dalam kandungan, diterima apa enggak. Jadi itu yang membentuk kita jadi punya self compassion. Oke, jadi self compassion membutuhkan dua elemen, kitanya sendiri memaknai itu, dan ada validasi di luar juga. True. Jadi gimana social supportnya? Iya. Kalau kita masih kecil sampai usia 5 tahun kita di rumah ya, tapi ketika kita udah SD, di mana kita udah mulai belajar untuk bergaul, nah itu juga kita akan makin banyak belajar bagaimana sih sebetulnya relasi kita sama orang lain itu membentuk kita self compassion. Oke. Mana yang mesti duluan, self esteem atau self compassion? Yang self esteem yang baik ya, pembentukan self esteem yang baik dulu atau compassion dulu? Menarik. Kalau menurut aku ya, sepertinya kalau kita punya self compassion, kita jadi punya self esteem, Mbak. Oke.
Karena kalau kita udah bisa menyayangi diri kita nih apa adanya gitu ya, asih. Kita akan bisa menghargai diri kita. Right or wrong, this is me, this is ourselves gitu. Dan lebih mature juga menghadapinya ya sepertinya. Betul. Nah kalau misalnya bedanya sama self pity gimana? Self pity itu kan kayak kita mengasihani kan, mengasihani diri kita sendiri ya. Kok kayak negatif gitu kayaknya? Ya kesannya lebih negatif, kayak aduh kenapa ya kok gue kayaknya gak ada temannya gitu, misalnya anak SD, SMP gitu ya, berantem dikit, aduh kok kasihan banget sih gue, teman-teman gue pada musuhin. Nah dia kan belajar di situ, ketika dia berusaha untuk memahami suatu situasi dan memahami emosi yang dia rasakan. Kalau dia nggak bisa bertumbuh, nggak punya teman buat bertanya, atau orang tua juga ya kamu sih nakal sih tadi, makanya kamu jangan suka gituin teman. Nah itu berarti orang tua yang tidak memberikan compassion. Yang diberikan adalah label bahwa kamu adalah anak yang gagal, ya teman-teman nggak mau bergaul sama kamu. Akhirnya muncullah self pity itu, bahwa dia kok gue nggak ada yang kasihan sama diri gue ya, jadi gue masih apa nih hidupnya nih, gue mesti gimana. Nah itu kan bahaya kan. Menyumbang ke self-esteem yang rendah juga. Betul. Nah bagaimana gini, misalnya kita berada dalam relasi kuasa ya. Mungkin bullying kali ya di kantor, tapi kita nggak berani karena baru masuk, ingin punya performance yang baik. Tapi satu orang ini nih ngebully dan menganggap saya tuh lemah dan nggak bisa, misalnya gitu seperti itu. Nah itu kan butuh kita punya compassion terhadap diri kita sendiri untuk bisa bilang bahwa ini harus berhenti. Nah itu tuh bagaimana memperkuat orang itu bisa begitu. Nah ini menarik nih, tadi kan Mbak Opi bilang mana duluan, self esteem apa self compassion. Sebetulnya pada dasarnya di usia remaja, kalau kita pakai teori ya psikologi sosial tentang Erikson, itu ada di mana kita punya masa identity versus confusion. Ya, di mana kita terbentuk identitas sebagai apa nih, gitu ya. Pertemanan kita seperti apa, orang tua kita accept kita bagaimana, tempat kita sekolah itu seperti apa dan sebagainya. Guru-guru kita semua, social support itu membentuk kita menjadi seorang individu yang punya social and self identity gitu ya. Nah, ketika dia ada di kantor, kan dia sebenarnya adalah kondisi di mana dia di usia dewasa muda, yaitu 20 tahun, 21 tahun. Dan virtue yang di usia itu adalah dia menghargai arti cinta kasih gitu ya. Virtue-nya adalah love, tapi juga dia harus bisa bekerja. Jadi kalau dia bekerja di lingkungan yang tidak dengan aura penuh dengan kasih sayang atau cinta, dia jadi akan merasa tidak nyaman. Nah harusnya kalau di usia yang dewasa muda orang bekerja, dia harus bisa speak up. Artinya dia punya harga diri. Sebagai seorang yang bekerja, gue ditindas. Kalau gue ditindas ya gue harus speak up dong, gue harus ngomong bahwa gue gak suka diginiin, gue harus ngomong baik-baik gitu ya. Walaupun dia anak baru di lingkungan itu. Karena itu salah satu bentuk self compassion. Iya. Tidak membiarkan diri kita tidak membiarkan diri kita tersiksa. Betul. Terus-terusan. Iya dong. Kan kalau kita mau kerja tapi environment-nya nggak bagus ya itu kan berarti artinya kita nggak nyaman. Nggak nyaman. Buat apa kita di situ? Salah pilih kantor. Salah pilih teman. Salah pilih teman. Atau dia belajar aja untuk lebih bisa mengungkapkan perasaan dia ke orang tersebut supaya nggak ditindas ya. Nah kalau self compassion ini udah bagus tapi terus dia mengalami trauma terus validasinya lebih dari satu bahwa Anda itu bukan teman yang baik, pacarnya ganti-ganti melulu misalnya gitu. Itu bagaimana menyiapkan, dia kayak menurun gitu self compassion kayak kenapa saya sepertinya sulit ya punya relasi yang intimate begitu dengan orang-orang. Ini menarik sih karena pada dasarnya salah satu keuntungan dari punya self compassion adalah kita punya relasi yang positif dengan orang lain sebetulnya. Karena kita bisa menghargai. Kalau dia nggak punya relasi yang positif dengan orang lain ya pasti self compassion dia turun gitu ya. Kalau kayak gitu sih menurut aku mendingan datang aja ke psikolog deh. Ini depan kita ada Mbak Rika di sini ya. Iya langsung. Langsung aja hubungin Mbak Rika, Brawijaya Hospital udah jelas, atau hubungin aku ya, hubungin Mbak Opi juga bisa konseling gitu ya. Karena gini, self compassion itu kan bicara kita berkembang dan bertumbuh sebagai seorang individu sehingga membentuk kita menjadi manusia seutuhnya. Dan self compassion itu adalah bagaimana kita bisa menerima kekurangan dan kelebihan kita. Di situ tuh ada self kindness, ada mindfulness di situ, ya, dan tidak ada self pity, gitu ya. Terus kita juga nggak boleh over judgment di situ.
betul-betul bisa memahami diri kita. Dan itu proses yang cukup panjang karena orang sekarang taunya self compassion itu kayak gini. Gue lagi sayang nih sama diri gue, oke sekarang gue ke spa gitu ya. Ke spa, terus gue keluar negeri jalan-jalan dan sebagainya. Nah itu yang jadi lucu, artinya self compassion tuh nggak selalu harus mengeluarkan banyak uang gitu ya. Tapi dengan kita bisa menerima keadaan diri kita nih apa adanya gitu ya we are going to be happy. Dimulai dengan mindful dulu apa yang bikin kita happy. Yes. Nah kadang-kadang soalnya pas kita udah berada dalam relasi yang sudah berkomitmen, kan harus ada demokrasi gitu dalam menemukan hal-hal yang membahagiakan. Oke. Jadi setelah ibunya mau ke Bandung, tapi terus voting keluarganya mau ke Jogja gitu kan. Nah itu kan sekarang membuat kayak gitu kayak pada dasarnya kan kita manusia itu punya pribadi yang berbeda-beda ya Mbak Upi ya. Kita belajar di psikologi juga nih lovers. Jadi kalau misalnya kita berada dalam sebuah keluarga yang bisa menerima kita apa adanya dan kalaupun ada perbedaan itu nggak apa-apa, itu biasanya di situ anak-anaknya akan tumbuh dengan self compassion yang lebih tinggi. Itu ada risetnya. Tapi kalau misalnya di keluarga yang sangat strict gitu ya, dengan aturan, mungkin juga dengan keluarga yang sangat otoriter, harus ngikutin apa kata orang tuanya, either dia patrilineal atau matrilineal ya, ngikutin apa kata orang tuanya. Nah itu kan dia jadi nggak punya nafas untuk bisa memutuskan apa yang harus dia lakukan gitu. Sekedar memutuskan saya mau pergi ke kota tertentu, tapi kalau ibunya bilang nggak boleh, dia nggak bisa pergi. Dan itu kan dia jadi kayak ya gitu. Ya udah deh nggak apa-apa deh aku ikutin. Nah itu kan bikin dia juga jadi merasa kayak aku nggak punya nafas di kondisi seperti ini. Kalau aku mau berubah sesuatu, ya aku harus mindful dulu nih, gitu. Sebagai salah satu komponen dari self compassion kan ada mindfulness, ada common humanity, ada self kindness. Ya udahlah nggak apa-apa deh gitu. Aku nggak mau bikin diriku menderita. Aku terima apa kata ibuku, that's okay. Gitu. Tapi nanti ada masa di mana aku pengen berusaha untuk memperjuangkan keinginan aku. Ya aku mau pergi habis itu jalan-jalan di tempat lain. Tapi oke, aku ikut ibu dulu ke sini. Tapi after that, ibu udah aman ya, udah aku anterin. Aku sekarang pergi sendiri ya sama teman-teman aku. Ya itu harus dibicarakan. Gitu. Oke, jadi kitanya harus siap berproses untuk itu. Yes. Ya kan? Ya. Seperti ini berada di lingkungan yang mana nih? Oh di keluarga ibu begini budayanya, value-nya, keluarga bapak gini gitu. Karena kan kita tuh dalam keluarga tuh dalam self compassion itu ada common humanity di mana kita bisa tahu bahwa nggak cuman kita aja kok yang merasakan seperti ini, banyak orang juga merasakan penderitaan seperti ini. Jadi ya udah nggak apa-apa deh gue ngikutin apa kata nyokap gue, semua anak-anak juga pasti ngikutin apa kata ibunya atau kata ayahnya. Tapi abis itu ya boleh dong aku nafas dikit, aku melakukan sesuatu yang aku suka. Kan banyak tuh anak-anak sekarang, maybe Gen Z gitu, ini jadi meluas ya. Oke deh aku kuliah di fakultas tertentu, kata ibuku aku harus di sini, kata ayahku begini. Tapi nanti S2 aku mau milih sendiri ya, kayak gitu. Iya, banyak tuh. Kayak gitu kan. Ya nggak apa-apa, kasih waktu. Satu lagi boleh nggak? Boleh. Jadi self compassion itu kitanya itu harus juga punya kesadaran gitu bahwa melakukan ini tuh demi self compassion saya. Kalau saya tidak melakukan ini, itu tadi kayak tidak punya kuasa terhadap keputusan-keputusan saya, dan kalau saya membiarkan terus saya begitu, itu nggak bagus buat saya juga. Jangan begini saya lakukan ini gitu. Itu butuh itu orangnya mindful dan self kindness, tahu bahwa ini baik atau tidak baik buat saya dan masa depan saya gitu. Jadi sebenarnya ini untuk persiapannya dari remaja ya. Ditumbuhkan dari kecil, dia ada dalam kandungan, terus waktu remaja dia juga gimana caranya dia bergaul, bisa menerima acceptance dari teman-temannya, penolakan dari teman-temannya, nggak apa-apa juga, terus berproses terus lah sampai akhirnya dia jadi tahu bahwa self compassion itu ya memang ada, sesuai juga dengan kapan kita bisa merasakan self compassion itu. Oke, thank you editor, manajer dan sebagainya di depan saya. Waktunya udah 15 menit, tadi kita udah bahas tentang self compassion. Dan merupakan salah satu hal yang memang penting sekali kita miliki sebagai seorang manusia, karena dalam self compassion kita tuh
melakukan welas asih, welas diri pada diri kita, bisa menerima kekurangan dan kelebihan kita, tahu bahwa kita punya batas ya untuk melakukan sesuatu gitu ya, dan bisa menerima apa adanya tentang diri kita. Thank you banget Mbak Upi udah nemenin saya di YouTube channel Wisnuwardani. Oke, kalimat terakhir adalah don't forget to always love yourself first, then others.